Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar ayah, bunda, dan ananda? Semoga kita semua tetap ada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di SDN 026 Bojongloa, sekolah kita semua. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan simulasi pembelajaran tatap muka pada masa COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan di SDN 026 Bojongloa, Kota Bandung. Adaptasi pembelajaran tatap muka di tengah pandemi menjadi kunci keberhasilan efektivitas sekolah agar terlaksananya kegiatan belajar mengajar secara optimal. SDN 026 Bojongloa mengajukan untuk menjadi sekolah percontohan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka karena kami sudah memastikan bahwa seluruh pendidik dan tenaga kependidikan siap menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Bahkan kami telah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Nah, berikut ini adalah dokumentasi vaksinasi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SDN 026 Bojongloa. Persiapan di rumah sebelum pergi ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, pastikan putra-putrinya menyiapkan perlengkapan wajib yang perlu dibawa dan dipersiapkan agar terjaga keperluannya secara mandiri selama di sekolah. Antara lain, membawa tas yang berisikan buku pelajaran dan alat tulis lengkap sendiri, membawa tumbler atau tempat bekal minuman pribadi, membawa bekal makanan dan alat makan pribadi, membawa hand sanitizer, dan jangan lupa untuk menggunakan masker dan face shield ya. Protokol kesehatan di perjalanan dan turun dari kendaraan. Semua peserta didik harus menerapkan protokol kesehatan dengan benar selama di perjalanannya. Dan bagi yang menggunakan kendaraan, diwajibkan untuk berangkat ke sekolah menggunakan transportasi pribadi dengan diantar oleh orang tua atau walinya masing-masing untuk mencegah penularan COVID-19. Jangan lupa pastikan perlengkapan alat pelindung diri putra-putrinya telah terpasang dengan benar agar terlindungi dengan baik. Protokol kesehatan menuju pintu masuk sekolah. Sebelum memasuki area pintu masuk utama sekolah, peserta didik terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya oleh petugas sekolah dengan menggunakan termogan. Bagi yang suhu tubuhnya di bawah 37 derajat Celcius, diperbolehkan untuk antri menuju area pintu masuk utama sekolah. Namun, apabila terdeteksi suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius, jangan khawatir, peserta didik akan segera diarahkan untuk menuju ke ruang UKS sekolah dengan didampingi tim Satgas Penanganan COVID-19 sekolah. Ketika akan menuju area pintu masuk utama sekolah, peserta didik harus berjalan mengikuti alur garis yang telah dibuat.
lalu menuju area CTPS yang berada di dekat pintu utama masuk sekolah. Pastikan antri dengan tertib agar tetap menjaga jarak. Protokol memasuki area dalam lingkungan sekolah. Peserta didik dipersilahkan untuk masuk ke dalam sekolah serta melakukan salam kepada guru tanpa bersentuhan, disertai berjalan mengikuti jalur langkah sesuai arah panah. Pastikan langkahnya berada di jalur yang sudah diatur oleh Satgas Penanganan COVID-19 SDN 026 Bojongloa. Sebelumnya, peserta didik harus mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir di CTPS yang tersedia dekat area pintu masuk utama. Namun, jika CTPS yang berada di depan area pintu masuk sekolah penuh, maka peserta didik bisa mencuci tangan di area CTPS yang tersedia di dalam area sekolah depan ruang guru dengan mengikuti alur garis yang sudah ditentukan. Peserta didik harus mencuci tangannya dengan 6 langkah sesuai program gerakan masyarakat sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Panduannya bisa dilihat melalui pamflet 6M yang sudah tersedia di area CTPS. Setelah mencuci tangan, peserta didik langsung menuju kelasnya masing-masing. Apabila kelas berada di lantai 2, diwajibkan untuk menaiki tangga khusus naik yang berada di samping ruang guru dan mengikuti arahan setiap level tangga. Pastikan selama menaiki tangga tidak bersebelahan dengan yang lain sehingga selalu menjaga jarak. Tetaplah berhati-hati dan pelan-pelan ketika menginjakkan kaki di setiap anak tangga, serta mematuhi rambu-rambu yang ada. Protokol sikap berjalan di lorong sekolah. Pertama, kamu harus berjalan di garis jalur langkah sesuai arah tujuan. Garis jalur langkah ada 3 jenis, yaitu garis kuning ke arah utara gedung, garis merah ke selatan gedung, garis hitam untuk perpindahan arah langkah dan jalan masuk ke kelas. Kedua, ketika kamu berjalan untuk menuju ke tempat tujuan, tetapi ada temanmu di seberang jalur berlawanan, pastikan kamu mendahulukan teman yang ada di lawan arahmu terlebih dahulu. Apabila kamu bertemu dengan teman di arah berlawanan dan ingin menyapa, maka hanya diperbolehkan menyapa tanpa bersentuhan, seperti melambaikan tangan saja. Protokol aktivitas di dalam ruangan kelas. Semua ruangan kelas SDN 026 Bojongloa sudah dilakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan ini rutin dilakukan sebelum dan setelah pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Para pendidiknya pun sudah dipastikan menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Berikut ini protokol kesehatan untuk para pendidik. Langkah pertama, membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Langkah kedua, pakailah sarung tangan non-steril yang terbuat dari bahan lateks berkualitas. Sarung tangan ini berfungsi sebagai pelindung tangan dari kotoran dan pelindung terjadinya kontaminasi penyebaran kuman dan penularan penyakit. Langkah ketiga, menggunakan masker medis atau masker 3 lapis. Masker menjadi hal yang esensial karena mampu menangkal virus atau bakteri yang akan masuk ke mulut ataupun hidung seseorang. Dan langkah terakhir adalah menggunakan face shield agar dapat meningkatkan keefektifan fungsi masker supaya risiko virus masuk melalui hidung dan mulut kita semakin berkurang.
Ketika sampai di depan kelas, jangan lupa untuk memberi salam kepada guru tanpa bersentuhan, lalu segera masuk menuju meja belajar kelas yang telah ditentukan. Ketika memasuki ruangan kelas, dipersilahkan menuju meja belajar yang sudah ditentukan sesuai protokol kesehatan serta duduklah dengan rapi dan tidak diperbolehkan berkeliaran di dalam kelas untuk berinteraksi dengan sentuhan kepada teman sekelas serta tidak diperbolehkan melepaskan masker selama berada di dalam kelas. Ya baik anak-anak, selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Sebuah kali 30 cm. Nanti bahan dan cara membuatnya ada di halaman 97 ya anak-anak. Kegiatan pembelajaran hanya akan berlangsung di dalam kelas hingga jam belajar selesai dan perihal jam istirahat untuk bermain di kondisi pandemi COVID-19 ini ditiadakan. Jadi, pastikan para peserta didik membawa perlengkapan wajib sekolah yang sudah disampaikan di awal tadi ya, seperti alat tulis, buku pelajaran, tempat minum, bekal makanan, dan hand sanitizer. Protokol ketika makan di kelas. Di sela belajar tatap muka di sekolah, kami menyediakan waktu khusus bagi peserta didik untuk menyantap bekal bawaan mereka yang telah dibawa dari rumah. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan ketika makan, seperti 1. Duduklah di kursi kelas yang sudah disesuaikan. 2. Wajib menggunakan sendok dan garpu milikmu sendiri. 3. Bersihkanlah tanganmu dengan hand sanitizer sebelum makan. 4. Makanlah dengan tertib tanpa mengganggu teman di sebelahmu atau berjalan-jalan. Dan yang terakhir, rapihkan kursi dan mejamu agar terbebas dari kotoran sisa makanan. Serta pastikan semua bersih dan rapi seperti semula setelah kamu selesai makan. Protokol perizinan dan sikap ke toilet. Jika di tengah kegiatan belajar berlangsung, peserta didik ingin ke toilet, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Angkat tangan kanan ke atas dan hadapkan wajahmu ke guru dengan posisi duduk rapi di kursi belajarmu. Lalu sampaikan izin untuk ke toilet dengan sopan dan santun. Setelah diizinkan, jalanlah keluar kelas dengan tertib dan ikuti jalur garis yang sudah ditentukan menuju arah toilet. Toilet laki-laki ada di sebelah utara gedung sekolah, sedangkan toilet perempuan ada di sebelah barat gedung sekolah. Peserta didik juga akan diberikan arahan oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 sekolah. Ketika sampai di depan pintu masuk toilet, masuklah dengan tertib. Setelah menggunakan toilet, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai panduan standar 6M di wastafel dengan sabun yang tersedia. Kemudian, keluarlah dari toilet dengan tertib, lalu kembalilah menuju kelas sesuai arah jalur langkah yang tersedia. Protokol ketika pulang sekolah. Bel pulang sekolah berbunyi, menandakan jam belajar tatap muka hari ini telah selesai. Peserta didik harus tetap di kursi dan mejamu dan mentaati arahan dari guru kelas. Segera rapihkan perlengkapan alat tulismu untuk dimasukkan ke dalam tas. Lalu tetap duduk dengan rapi, membaca doa pulang terlebih dahulu, lalu tetap duduk dengan rapi sebelum ada arahan dari guru. Jika kamu sudah dijemput, kamu akan segera ditunjuk oleh gurumu untuk segera keluar dari kelas dan berjalan dengan tertib sesuai rambu-rambu yang ada. Dan jangan lupa berikan salam tanpa sentuhan kepada gurumu. Apabila kelasmu berada di lantai 2, segeralah kamu menuju tangga khusus turun yang berada di sebelah selatan gedung sekolah. Lalu turun dengan hati-hati dan tertib, tidak beriringan, serta menjaga jarak aman. Berjalanlah di jalur langkah garis berwarna merah menuju pintu khusus keluar yang berada di arah barat gedung sekolah.
Setelah itu, segera menuju kendaraan jemputan kalian yang sudah menunggu di area penjemputan sekolah. Alhamdulillah, penjelasan serangkaian protokol kesehatan pembelajaran tatap muka SDN 026 Bojongloa dalam kondisi pandemi COVID-19 sudah kami informasikan. Tentunya besar harapan kami, Ayah, Bunda, dan Ananda wajib memahami dan mematuhi protokol kesehatan tersebut. Selamat kembali ke sekolah. Semoga kita semua sehat selalu ya. SDN 026 Bojongloa, sekolah tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.